Ya. Selamat siang Bapak Harun. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Urias. Terima kasih host kita. Terima kasih Bapak. Pak Ketua Alumni, Bapak Lukas, Bapak Dr. Edi Kande, dan rekan-rekan yang lain ya, yang sudah bergabung. Pertama saya mulai dengan selamat pagi dulu untuk kita semua. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Ketua Alumni, Bapak. terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Selamat Ini luar biasa. Hari ini Selamat pagi, Bapak. senang sekali bisa berbagi pengetahuan dengan Bapak Ibu. Saya sekali lagi salam sehat untuk semua. Salam sehat Bapak. Salam sehat. Salam sehat, Bapak. Karena saya diminta dengan topik urgensi dan prospek, saya hanya bicara dua itu. Urgensinya apa, IPT perlu ada, prospeknya seperti apa. Tentunya saya bicara soal fakta-fakta saja. Dan saya berharap sekali tadi bahwa rekan-rekan khususnya pengambil kebijakan di FKIP UKW, teman-teman masih ada, tapi ini Pak Keprodi sudah hilang jadi. Ini memang ada kegiatan lain, Pak Wakil juga tidak ada lagi, ya kita diskusi sendiri. Ya, sesekali kita diskusi sendiri bersama senior Bapak. Ya, tidak apa-apa ya. Siap. Menurut saya kalau materinya Pak Edi tadi itu didengar langsung oleh stakeholder, misalnya pengambil kebijakan, itu akan jauh lebih bagus ya. Ya, karena kita semua kan tentunya sekarang pada posisi ingin IPT itu tidak boleh kalah saing. Setuju. Ini IPT tidak boleh kalah saing. Setuju. Jadi karena itulah maka saya sangat berharap bahwa rekan-rekan khususnya Bapak Ibu pejabat di IPT dan di FKIP harus bisa mendengar apa yang kita percakapan ini. Saya mulai Bapak Ibu, silakan host. Jadi saya mulai dari Alkitab dulu Bapak Ibu. Saya mulai dari Alkitab tentang pentingnya atau urgensi dari kenapa Pak itu perlu ada. Saya mencatat dalam Ulangan Bapak Ibu, pasal 6 ayat 9, 4 sampai 9. Itu tentang kewajiban menyampaikan perintah-perintah Allah kepada generasi penerus. Bagi saya, pasal ini tepat sekali karena IPT salah satu prodi yang mendidik orang untuk pada akhirnya menyampaikan perintah ya. Outputnya itu menyampaikan perintah-perintah Allah kepada generasi penerus. Hal yang kedua, saya tidak mau lebih lanjut ini Bapak Ibu nantikan bisa ini, tapi hal yang kedua itu dalam Mazmur 78 ayat 1 sampai 8. Ya. Tentang pentingnya firman dan perbuatan Allah itu disampaikan terus kepada generasi penerus. Saya kira ini juga urgensi Alkitabiahnya. Yang ketiga ialah Mazmur 144. Bapak Ibu, ayat 12. Ya, semoga nanti suatu saat anak-anak laki-laki kita seperti tanaman-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Nah ini mesti ada orang khusus ini. Nah orang khusus itu adalah orang yang belajar tentang PAK. Dan itu ada di IPT. Hal yang berikut ialah Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya kira ini urgensi dari sisi Alkitab. Itu dalam perjanjian lama. Perjanjian baru pasti ada. Efesus 6 ayat 4. Jadi meskipun tidak terlalu ini Bapak Ibu spesifik dikatakan Paulus, tetapi Paulus memperingatkan dengan tegas kepada para ayah untuk mendidik anak-anak mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya kira kalau kita ikuti era sekarang, justru para ayah ini sangat mengharapkan bahwa para pendidik-pendidik yang ada di sekolah itu ikut membantu tugas ini. Ya, ayah-ayah di masa sekarang ini. Dan karena itu output IPT masih sangat dibutuhkan. Yang kedua, dalam perjanjian baru Timotius 3 ayat 16. Timotius. Ya. 2 Timotius. Ayat ini menegaskan kembali kepada Timotius untuk tetap berpegang teguh pada atau tinggal diam pada kebenaran yang sudah dipelajari dan diyakini. Saya kira tokoh yang paling penting menentukan sekali lagi adalah Bapak Ibu guru atau tamatan-tamatan IPT dimanapun dia berada, dia mengabdi tentunya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh negara ataupun lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Ini dari sisi Alkitab. Saya dari sisi program pemerintah. Program pemerintah, misalnya kita lihat kenapa IPT dan PAK itu masih perlu ada. Karena dari sekian banyak program prioritas pemerintah, ya pakai Bapak Joko Widodo, itu ada dua hal penting yang saya catat. Program yang ketiga misalnya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Saya kira ini tugas negara yang dipercayakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Termasuk di dalamnya program revolusi mental pembangunan kebudayaan. Saya kira IPT juga mesti berkontribusi pada program keempat ini. Hal lain Bapak Ibu, ini soal urgensi. Tapi ada urgensi lain yang menurut saya tidak kalah penting. Itu urgensi satu, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Itu merupakan agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Jadi kualitas kehidupan beragama itu merupakan agenda penting dan strategi dalam pembangunan nasional Bapak Ibu. Dan suka atau tidak suka, ini menjadi penting. Karena sekali lagi prodi IPT sangat penting, prodi PAK sangat penting ada. Kenapa? Karena ternyata bahwa PAK itu sebagai landas spiritual dan moral untuk membangun bangsa yang berkeadaban. Bangsa yang beradab itu hanya bisa ini Bapak Ibu, kita ini saya kira tidak keluar. Jadi itu ada pendidikan agama di dalamnya. Dan tokoh-tokoh itu pasti tokoh-tokoh yang belajar tentang PAK. Ya, saya omong PAK dalam perspektif Kristen ya, tentu masih di agama lain itu ada. Kemudian saya kira kita tahu semua bahwa agama itu menjadi sumber nilai basis etika dan moralitas untuk memandu bangsa dalam membangun tatanan kehidupan yang damai, adil dan sejahtera. Lagi-lagi ini saya kira ini alumni ada juga di sini. Agama itu menjadi sumber inspirasi dalam membangun harmoni sosial. Lagi-lagi sekali lagi tetap negara ini butuh orang-orang PAK, orang-orang IPT. Agama menjadi kekuatan dan pendorong. Itu juga sekarang agama menjadi ya. Kemudian ia menjadi kebutuhan. Ada kebutuhan sekolah, kebutuhan lembaga keagamaan, kebutuhan lembaga publik. Saya kira disinggung banyak oleh Dr. Edi tadi, Bapak Ibu. Itu soal kebutuhan. Sampai sekarang ini negara masih butuh penyuluh agama. Negara masih butuh guru agama. Negara masih butuh tenaga-tenaga administrasi yang bukan hanya ini. Jadi output IPT itu tidak hanya kerja jadi guru. Tidak hanya kerja jadi penyuluh agama. Tapi dia kerja di berbagai macam sektor. Saya kira disinggung tadi oleh Bapak Lukas tadi tentang alumni dan tempat kerja itu kan agak unik-unik. Bayangkan dia tamat IPT tapi polwan. Ya, jadi ini. Ada urgensi kedua, saya kira ini yang tadi saya jelaskan bahwa kebutuhan penyuluh agama dan di semua sektor sangat butuh. Nah, kenapa? Karena pemahaman nilai-nilai agama itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli. Pentua saja tidak cukup, diakan saja tidak cukup, pendeta saja tidak cukup. Butuh guru agama. Karena itu IPT masih sangat laris. Menemukan sikap saling mengerai itu ada di apa? Saya kira guru agama. Saya kira sampai dan Bapak termasuk dalamnya kehidupan bangsa yang sekarang ini sering berkonflik. Itu kita butuh tokoh-tokoh yang akan hadir sebagai tokoh-tokoh moderat. Ya, karena itu mereka hadir untuk memperkuat moderasi beragama. Ini menjadi penting. Dan urgensi yang lain Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa IPT itu masih sangat dibutuhkan. Bapak Ibu kalau kita perhatikan baik di data nasional, seluruh perguruan tinggi hampir 270-an perguruan tinggi teologi Indonesia itu buka prodi PAK. Bayangkan, ada 200 lebih perguruan tinggi di Indonesia, 700 ya, 278 perguruan tinggi teologi Indonesia itu butuh sekali berapa. Karena itu di sana itu semua hampir buka prodi PAK. Artinya prodi PAK itu menjadi penting pada semua ya, seluruh Indonesia sangat butuh. Makanya di Medan sana ada prodi PAK, di Timur sini ada prodi PAK, di Ambon ada prodi PAK, di Papua ada prodi PAK, tentunya dengan ini masing-masing. Sehingga sekali lagi prodi ini sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan di Republik ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat lagi apa yang lainnya. Animo masyarakat menyekolahkan anak pada prodi masih tinggi. Tiap tahun tercatat hampir 3.000 orang. Ya, bukan 3.000. Kalau saya bilang 3.000 orang yang sementara kuliah PAK di Staken Kupang misalnya. Di EKN Kupang. Itu baru di EKN Kupang 3.000 orang. Ada EKN Kupang, saya masih aktif. Kita tidak bicara soal di IPT, kita tidak bicara Kemah Indi, STT Lewa, dan lain sebagainya. Bayangkan saja, berarti minat orang masih tinggi. Jadi ternyata PAK ini masih sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Hal yang lain, ya saya kira lanjut, Bos. Ya, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, jadi tentang prospek, kita lihat output ya. Outputnya sekali lagi sangat dibutuhkan, ya sangat dibutuhkan.
Kemudian outputnya itu kita harap Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sisi prospeknya, karena output itu sangat dibutuhkan untuk banyak hal Bapak Ibu. Soal karakter, soal kemampuan-kemampuan lain. Tetapi yang kita harap sekarang adalah outputnya itu harus unggul. Harus kompetitif, harus produktif, harus berkarakter. Saya kira disinggung oleh Bapak Edi tadi cukup banyak ya, menarik ya. Dan seterusnya, Pak Edi tadi ya, unggul, kompetitif, dan produktif. Sekarang kita ini, karena banyak orang datang, kita harap output alumni kita. Karena dia bisa kompetitif, memiliki perbedaan yang ini seterusnya. Dia tidak hanya bisa jadi guru agama, dia tidak jadi penyuluh agama, tapi dibutuhkan di bank misalnya. Kan kita tadi tidak bicara. Ada di bank juga ada orang IPT. Bayangkan. Ini output Pak loh. Yang belajar hanya Alkitab dan seterusnya, tetapi bisa kerja di bank. Keuangan juga dia hebat kok. Ada output IPT yang berwirausaha. Saya kira itu juga bagian penting. Output Bapak Ibu kita harap ialah ke depan. Output harus mempunyai wawasan pengetahuan teori dan keterampilan profesional. Dan saya kira secara disinggung oleh Pak Edi tadi, output kita harap ke depan juga memiliki sikap atau nilai perilaku. Tanggung jawab dan kepribadian mencerminkan karakter Kristus. Itu terlalu penting. Di prospek ke depan kita harap output kita seperti itu. Nah, bagaimana posisi IPT? Tugas IPT. Ya, next. Ya, tugas IPT. Saya kira IPT tidak bisa main-main dengan output. Penyiapan SDM berkualitas dan berdaya saing. Ini Bapak Ibu tidak bisa dilakukan dengan main. Akreditasi sangat bagus Bapak Ibu. Di NTT akreditasi B itu hanya ada di Prodi IPT. IAKN Kupa masih akreditasi C. Artinya apa? IPT UKW itu masih tetap unggul. Masih sangat luar biasa. Kita sangat mantap. Apalagi Bapak Ibu, disinggung tadi oleh Bapak Lukas tadi, outputnya itu sekarang ini istilah pasar, ini rebutan pasar. Dia sekarang ini banyak sekali output IPT menjadi penentu kebijakan. Coba. Dia penentu kebijakan. Ada kepala kantor, ada penyuluh, ada kepala seksi, dan ada pengawas. Itu sekarang ini hampir semua itu ada ini, alumni IPT. Berarti SDM IPT itu berkualitas. Nah, berkualitas. Nanti baru kita cek. Ini output dari tahun berapa sampai ke berapa. Bapak Ibu ya. Output tahun berapa sebenarnya? Apakah output yang sama itu masih bisa ya? Yang berkualitas sama ini saya tahun 2000 ke atas masih bisa punya ini. Ini juga soal. Nah, tugas IPT lagi. Coba sekali melakukan penelitian untuk menguat pendidikan keagamaan. Jadi tidak bisa hanya lihat ini prodi ini tutup atau buka. Komunikasi kita tidak stop di situ. Karena kalau outputnya tetap bermutu, maka bukan soal tutup buka, pasti akan tutup. Pemilih pasti. Karena apa? Sekarang orang cenderung kuliah pada prodi yang akreditasinya bagus. Ya, akreditasinya bagus. Jadi bagi saya IPT masih karena itu butuh penelitian lebih lanjut tentang ini. Soal daya serap dan soal-soal lain sehingga pada akhirnya output itu tetap menjadi ini. Kemudian di sisi lain ya, kapabilitas teknologi dan inovasi perlu dilakukan di IPT. Itu penting. Ya, teknologi pembelajaran misalnya bagaimana dilakukan di sana. Penciptaan inovasi dan seterusnya. Next. Kemudian kita lihat ya, next Pak. Ya. Nah, ini tantangan Bapak Ibu. Kalau saya bicara tadi ini soal itu tapi tantangan. Jangan lupa output prodi IPT sekarang harus bersaing. Tadi saya bilang ada 200 lebih, 278 tamatan PAK seluruh Indonesia. Apa? Kalau IPT tidak berbenah diri, dia akan kalah saing suatu saat dengan tamatan-tamatan dari IPT lain. Itu Bapak Ibu, ini perlu kita ini. Makanya kenapa tadi saya bilang teman-teman Pak Kaprodi mesti ada, Ibu Dekan, Pak Dekan dan seterusnya mesti ada dengan ini. Dasar itu tidak bisa. Kenapa? Sekarang ini bukan hanya kita yang buka, IPT yang buka. IAKN Kupang juga buka. STIK juga buka. ST Reformasi juga buka. ST Lewa juga buka. Nah sekarang, daya saingnya ini sekarang ini menjadi taruhan. Karena itu apa yang disampaikan dalam berbagai pembenahan penala. Apakah desain kurikulum ini sudah update atau belum? Kita tahu tadi bahwa output tidak hanya kerja sebagai guru agama dan penyuluh, tapi outputnya lapangan kerja lebih luas yang disampaikan Bapak Dr. Lukas tadi. Berarti bahwa perlu ada kurikulum itu perlu ada yang namanya pemutahiran untuk bisa menopang alumni. Ya, sekarang kewirausahaan, sekarang itu. Nah, kemudian tantangan ke depan adalah penciptaan lulusan berkualitas. Apakah lulusan IPT masih tetap berkualitas? Kalau saya bilang iya. Karena ternyata yang menguasai misalnya di Kementerian Agama sebagai contoh dan di sekolah-sekolah umum ini sebagai contoh misalnya ada banyak kepala sekolah. Ini Bapak Semindol salah satu contoh. Saya kira SMK yang dikelola oleh Bapak Semi itu menjadi contoh karena SMK yang punya daya saing sekarang ini. SMK yang dikelola Pak Semi.
Berarti apa? Itu output berkualitas. Dipakai sebagai kepala sekolah, output dipakai sebagai kepala kantor, dan seterusnya. Nah, sekarang mestinya itu terus. Itu terus. Karena perjuangan tentang kita ke depan itu makin berat. Ini era persaingan ini. Kemudian moralitas kelembagaan. IPT tidak bisa dikelola dan main-main. IPT itu bisa dikelola dan main-main. Kalau sekolah saya bilang bahwa kehadiran Pakdis, IAKN Kupang itu bukan untuk menjadi saingan dan seterusnya. Tetapi memang ini era kompetisi, Tetapi sekali lagi, IPT adalah ibu kandung dari. Tadi diceritakan sedikit tentang bagaimana sejarah IPT sampai ada di. Jangan lupa Bapak Ibu, ini melalui perjumpaan ini saya ingin saya sampaikan bahwa IPT lah yang melahirkan IAKN Kupang. Saya ulangi supaya kita semua tahu. IAKN Kupang itu lahir dari rahim IPT. Kalau soal sejarah saya tahu persis. Tokoh utamanya itulah Dr. B. Dan teman-teman saya ada Bapak Lukas Manuel seterusnya. Karena itu tercatat betul dalam sejarah di IAKN Kupang bahwa IAKN Kupang tidak hadir begitu saja, tidak hadir. Jadi sama dengan Tribuana dan seterusnya. Nah, ini berarti bahwa IPT terus mengembangkan sayapnya dan seterusnya. Sehingga kehadiran misalnya Tribuana di ala dengan program PAK-nya, kemudian IAKN dan program PAK-nya, kemudian dan seterusnya, itu tidak bisa dianggap sebagai saingan. Tidak. Mestinya IPT bersyukur. Ternyata kita makin tua, kita punya anak-anak makin besar, dan mereka makin luar biasa. Nah, ini yang paling penting. Kemudian yang berikut peningkatan mutu kelembagaan. Ini sekali lagi tidak bisa main-main. Saya sangat berharap bahwa IPT tidak boleh akreditasi B. Ke depan dia harus akreditasi A. Karena itu Pak Kaprodi tidak boleh main-main. Jangan bisa hanya puas dengan A itu, B belum apa itu. Tapi kalau A itu baru luar biasa. Bayangkan B dari sekian tahun, dari tahun 90-an, dari tahun angkatan Bapak Lukas mereka sampai sekarang output yang begini banyak terpakai kok masih akreditasi B. Ini pertanyaan saya itu. Kenapa perguruan tinggi lain yang baru muncul baru outputnya tidak jelas kerja di mana, tetapi kok dia akreditasi A? Ada soal di sana. Karena itu sekali lagi saya mohon kira-kiranya Pak Kaprodi bisa dengar ini bahwa ada soal di sana. Tidak bisa puas dan B. Kalau orang lain puas dan B, saya bilang IPT tidak boleh puas dan B. Dia harus A+. Bila perlu A+. Kenapa? Karena outputnya sekarang, kalau tadi disinggung oleh host tadi, dan Pak Moderator tadi, outputnya luar biasa. Bayangkan ada kepala sekolah banyak tamatan IPT. Bayangkan saja ada kepala kantor tamatan IPT. Dan seterusnya. Nah ini berarti bahwa IPT tidak boleh akreditasi B ke depan. Dia harus nih. Bila perlu tahun depan reakreditasi untuk perjuangkan A-nya. A tapi tidak A-, A+. Next. Ya. Karena itu proyek itu ya, saya kira perlu sekarang ini dibenahi. Ya, mendorong berkembangnya bidang keilmuan. Nah, itu yang saya kira disinggung oleh Bapak Edi tadi dan seterusnya. Tetapi bagi saya, kalau ingin buka S2 misalnya, dan hal-hal lain, yang perlu dibenahi adalah mendorong membaiknya SDM. Pertanyaan saya, IPT punya berapa banyak dokter? Saya tidak ngomong di FKIP-nya. Ya. Ada tidak dana untuk itu? Karena IPT itu adalah prodi yang paling senior misalnya, paling pertama dan seterusnya. Mesti dia mendapat peraturan. Ya, yayasan mesti ikut memikirkan itu. Bahwa mesti harus menghasilkan dokter dari IPT. Kalau dokter sudah ada, buka S2 gampang. Dan seterusnya. Nah ini menjadi tantangan. Karena itu apa Bapak Ibu? Saya katakan sekali lagi, apresiasi dan pengakuan pemerintah dan seterusnya itu sudah ada pada IPT. Kita lihat sekarang ya, pada IPT. Kita sekarang IPT itu makin bagus karena outputnya di mana-mana. Dan ada pengakuan dari mana-mana terhadap IPT. Hanya di IPT sendiri melihat itu bukan pengakuan. Apa yang disampaikan Bapak Lukas tadi itu sejarah, termasuk ini saya pikir saya setuju sekali dengan pendapat Pak Lukas, tetapi juga pendapat Dr. Edi sebagai tokoh pendidikan saya kira ya alumni yang luar biasa, itu juga perlu sesekali dipanggil ke kampus untuk bisa ya membantulah kasih pikiran-pikiran. Sebab Edi yang dulu pasti beda dengan Edi yang sekarang. Ya Bapak Edi ya. Pastilah. Nah, next. Nah, saya kira Bapak ya, next. Hal yang lain. Nah, ini yang tadi saya omong semuanya Bapak. Yang perlu dibenahi sekarang. Kalau mau IPT punya kualitas, dosennya tidak bisa cukup S2. Ya. Tenaga kependidikannya tidak boleh hanya SMA. Mesti ada S1, bila perlu ada S2. Fasilitas akademik harus diperbaiki. Perpustakaan, bila perlu ada bengkel pak, harus diperbaiki. Sumber pembelajaran misalnya ibu jurnal harus ada.
online akademik, learning service itu perlu. Penelitian dan penerbitan karya sudah harus dilakukan di IPT, termasuk seminar konferensi dan konferensi lainnya. Itu sudah harus. Jadi IPT perlu perhatikan ini. Supaya apa ini? Termasuk dalamnya saya kira apa yang kita sebut dengan standar nasional pendidikan yang senantiasa. Next. Lanjut, Kak. Nah, sehingga saya kira kita perlu sekarang ini karena ini ada era COVID-19 ya, ada hard program dan soft program. Kalau hard program mungkin menurut saya sekarang dia sarana prasarana fasilitasi yang perlu ya diperhatikan di IPT, tetapi juga ada soft program dosen dan tenaga pendidikan juga ya kita harap harus lebih baik dari ini. Kalau zaman kami ya ini, tapi zaman ini harus lebih baik dari yang dulu. Sekali lagi IPT itu dulu mahasiswanya lebih banyak itu. Sekarang kalau misalnya 100 itu bagi saya kurang karena akreditasinya itu juga harus lebih baik dari sekarang ini. Dan hal yang lain Bapak Ibu, next. Maaf Bapak Ibu saya cepat-cepat ya. Hal yang perlu diperhatikan Bapak, pertama akses. Sekali lagi saya ini hanya pengulangan tetapi berarti kualitas, relevansi dan daya saing. Bagi saya ini menjadi penting. Akses, kualitas, relevansi, daya saing mesti perlu dilakukan oleh IPT jika ingin ke depan memiliki daya saing. Dan hal yang paling terakhir next. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ya, saya dari sini karena saya sudah berulang-ulang, manajemen akademiknya perlu lebih baik lagi. Termasuk sistem penjaminan mutu perlu lebih baik lagi dan seterusnya pendidikan semoga ke depan lebih baik karena sekali lagi antara kebutuhan ya kalau kita bicara urgensi dan prospek IPT masih akan jauh lebih bagus dari kemarin kalau dimanage secara baik. Saya kira itu dari saya Pak Moderator dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kalau ada kurang mohon dimaafkan kalau ada yang